Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Saat ini sudah ada mobil Hyundai. Siapa lagi nih bikin? Aduh. Wah. Inilah. Oke, pemasangan peredam dan sound system di mobil Obri. Wow, mobil viral nih. Mobil viral. Ini sudah selesai semuanya. Dan ini mobil baru aja dicuci dan orangnya udah nongol duluan dari pagi. Udah nggak sabar dia mau ngambilnya. Om Aldi, sini Om Aldi. Bentar Om, lagi magang. Aduh, sini dulu dah. Aduh, ngapain situ-situ sih? Ini mobilmu, itu bukan mobilmu itu. Gak apa-apa magang. Apa kabar Om? Apa kabar? Ini dengar kemarin sakit. Biasa Om, terlalu semangat lah. Sakit apa tuh? Sakit hati. Oke. Mas Aldi, Siap Om. mobil udah kelar. Oke. Udah selesai semuanya. Oke, Ya. kita buktikan apakah Brio LCGC yang low cost Yes. bisa memiliki audio yang high. Yang enak kalau didengar lah ya. Kemarin kita sudah bikin video penjelasan mengenai audio ya. Bener banget. Aduh. Bener banget. Kalau kalian mau tahu, nonton di channelnya HSR Will. Ada. Ya, betul. Penjelasannya enak banget. Oke, saya mau jelasin mengenai audio yang dipasang di mobil ini. Audio yang dipasang. Ya. Oke. Jadi gini, kemarin tuh waktu pembahasan mengenai audionya, itu kan kita membahas mengenai speaker standar. Oke. Ya kan? Nah, ternyata nih, pada saat kita mau pasangin dengan speaker standar ditambahin tweeter, dia memilih ganti speaker. Tapi nyolot. Tapi kan memang harga speakernya juga nggak terlalu mahal. Nih itu dia nyolotnya di situ. Iya. Dia mau speaker yang harganya nggak mahal. Akhirnya kita pasangin two-way komponen dari Momentum yang harganya cuma 1.100.000. 1.100.000 kan? 1.100.000. Iya. Kalau misalnya harganya 5 juta baru udah nggak usah lah. Iya, tapi tuntutan dia speaker yang harga 1.100.000, kepengennya harganya 5-10 juta. Pengen harga murah tapi kualitasnya yang mahal. Iya, kan geblek dia tuh sebenarnya tuh. Tapi bisa nggak? Loh ya bisa dong. Nah itu yang Bisa. penting Om. Kalau nggak bisa bukan Begja namanya. Karena gini Om, kalau menurutku ya, Ya. audio itu kan kita sering lihat nih. Ada orang yang modif audio dari harga 5 juta, Ya. 10 juta, Betul. 50 juta, Ya. 100 juta, Ya. ya kan? Unlimited lah. Unlimited gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa orang ngeluarin duit sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta itu buat Betul. apa gitu? Betul. Kalau misalnya dengan harga murah aja udah bisa enak. Iya, sebetulnya semua ada manfaatnya sih. Oh, ada manfaat. Ada manfaatnya dong. Bener, Kalau bener. sudah sampai ratusan juta itu menjadi investasi untuk audio. Wah, ini panjang lagi Nah, pembahasannya. nanti ada penjelasannya lagi tuh. Nah, udah Om, ini intinya gini Om. Aku Oke. kan beli Brio ini kan judulnya aja udah LC kan, Iya, low iya. cost kan. Iya. Berarti maunya tuh yang udahlah yang murah-murah tapi yang Yahut gitu. Oke, siap. Kayak gini loh, kayak velg HSR. Oh, gitu ya? Murah tapi Oh gitu ya? Lain kali aku pasangin pelek dong mobilku dong. oke. Expander. Iya. Kita culik nanti expandernya. Kacau nih. Kita ganti pakai velg. Jangan yang mahal-mahal ya. Velg motor. Oke, kita akan jelasin ke Mas Aldi. Mas Aldi ikut saya sini. Boleh. Nah, wah. Jadi ini kita udah pasangin peredam full. Oke. Kemarin udah ada videonya ya kemarin ya. Udah ya. Peredam full nih. Peredam udah full. cakep banget nih. Ya, kemarin kan baru pintu-pintunya. Sekarang sudah Keras ya. udah nggak kayak seng. Benar. Ya kan? Iya. Beda. Udah beda. Beda kan? 3 lapis nih. Nih, ini yang diketok bagian tulang nih. Bukan pintu. Ya, kalau mau ketok bagian sini yang belum yang nggak dipasang nih. Nah, beda kan? Beda. Beda. Bebek sama kuda. Jadi kalau kehujanan itu sudah nggak kayak bunyi seng. Harusnya udah nggak ada bunyi seng lagi. Betul. Ini kebetulan kita belum coba sih. Nah. Jadi belum tahu kalau hujan kayak gimana suaranya. Ini berarti masih mendengarkan kata Om Yanto. Nah, sebentar lagi kan musim hujan tuh. Emang udah musim hujan kan? Udah musim hujan ya? Iya. Kalau di sini sih nggak hujan-hujan. Musim kawin di sini. Lagi megang kamera dong. Oke, lantai, dinding juga ban, ada. kiri kanan apa segala macam udah dipasangin. Kalau lantai itu dia fungsinya untuk meredam apa sih Om? Lantai itu dia buat meredam getaran, meredam panas juga, meredam kebisingan suara, pantulan suara. Berarti hampir sama lah. Semua sama. Cuma Nah, maksudnya lantai gini, ini Om, kalau atap ini, Ya. kalau hujan kan pasti, apalagi teman-teman yang pakai Brio, mobil Betul. Brio, BRV, pasti ngerasain tuh. ya Duk 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 duk. Nah, Iya. kalau itu
90% pasti hilang. Alah, udah hilang. Udah nggak ada lagi bunyi pletek. Paling bunyi pletek di kaca. Oh, di kaca. Di kaca doang. Nah, kalau bagian bawah, Bagian kan, emang ada pantulan apa air gitu kan? Loh, Nggak ada di bawah. pada saat kita jalan, kondisi jalan itu becek, itu kan air itu kan nyiprat ke bagian bawah. Oh. Apalagi bagian sini nih. Kolong Bagian sini ya? Kolong sini. Itu kan berisik banget. Oke. Air, kemudian pasir, ya kan? Kerikil. Nah, hilang nanti. Oke. Hilang. Gak apa-apa. Pokoknya aku akan simpan video ini. Nah, Nanti kita buktikan ya. Nanti aku akan bikin reviewnya sesudah penggunaan peredam ini. Kalau sekarang kan baru kata Om Yanto. Kata Om Yanto. Nanti kita bikin, boy. Oke. Speaker yang 1.100.000 tadi Iya. udah dipasangin di sini. Oke, berarti ini udah bukan speaker standar lagi. Udah nggak standar lagi. Sebenarnya dia awalnya mau ganti speaker tuh gara-gara gini. Karena di mobil nggak ada tweeternya, ya kan? Akhirnya dia membeli speaker yang ada tweeter, yang two-way komponen. Akhirnya speakernya kita pasangin itu dan tweeternya kita pasangin di sini nih. Tweeternya taruh di dashboard. Udah ada dudukannya. Tuh. Udah ada dudukannya. Ya? Kuat nggak? Kuat banget nih, sudah ada dudukannya dia. Jadi walaupun ini mobil nanti ngedrift atau apa, dia nggak akan dia ngejengkang. Oke. Gitu. Dia pasti tetap kokoh di sini di tempat Tetap di aslinya. situ ya? Iya. Tapi yang uniknya suaranya di sini. Suaranya? Iya. Belum coba. Belum coba? Belum. Nanti. Kalau suaranya bagus itu kasih saya 5 juta ya. Sorry Om, keresak-keresak tadi. Aduh, sinyal, sorry. Nah, prosesornya kita taruh di bawah jok. Sini. Prosesor di bawah jok. Ya. Itu prosesornya? Itu subwoofer. Oh, subwoofer. Itu subwoofernya. Subwoofernya nggak usah dibuatin. Bentar. Nah, Ini subwoofer. ya. Subwoofer itu bukan biasanya yang ada di bagasi yang punya kotak gede. Oh, gitu. nggak perlu. Nanti situ mau shooting bawa apa segala macam, main golf di belakang nggak bisa naik lagi. Main golf juga nggak bisa sih. Apa bostiknya? Nanti jadi kalau keluar kota masih Ini bisa. baru, Om, teknologinya. Baru dong. Ini subwoofer aktif. Sebenarnya subwoofer aktif ini udah lama. Udah lama, cuman kebanyakan orang itu dia mau masang subwoofer aktif kan selalu bilang, wah nanti pantat saya kayak digebuk-gebuk dong. Oke. Ya, kayak gitu. Nggak soalnya. enak dong, apa segala macam. Kita buktiin. Subwoofer aktif itu low frekuensinya bisa matching dengan mid bass yang harganya nggak mahal. Oke. Suaranya bisa manteng di tengah-tengah dashboard sana. Ini kalau dari penjelasan sih menarik banget sih. Wih, pasti dong. Gua sangat tergiur banget nih. Pasti dong. Yang sebelah sana prosesor. Oh, Yuk, ada lagi? kita lihat. Ada dong. Banyak juga ya, boy. Waduh, mini banget prosesornya. Ya. Itu prosesor. Dia cuma ditaruh doang ya, Om ya? Taruh aja di situ. Dia cuma ditaruh ya, bukan Betul. nggak dibaut, nggak diapa. Enggak. Yang apa subwoofernya juga? Sama. Cukup di double tip aja. Gitu. Tapi dia nggak akan goyang-goyang. Kecil tuh. Kecil. Itu prosesor yang 8 channel. Emang ada yang berapa channel, Om? Ada yang 6 channel, ada yang 8 channel. Kalau untuk prosesor, penjelasannya nanti aja. Ya udah, bener. Penjelasan nanti aja. Bener. Ya. Yang penting saya mau tunjukin dengan prosesor yang harganya nggak mahal. Jadi prosesor ini dengan subwoofer paketnya cuma 4.800.000. 4.800.000. Prosesor sama Subwoofer 4,8. 4,8 juta udah plus kabel, udah plus fuse, kemudian plus tuning. Plus tuningnya juga. Oh, ini Iya. juga dituning, Om. Dicuning Di dong. apa colok ke komputer gitu. Betul. Saya tuning doang kalau saya nih biasanya nih itu 2,5 juta loh. Kalau mau tuning sama saya. Ini 4.800.000 Udah plus udah tuning. plus tuning. Bayangin aja tuh. Gila, murah meriah ini. Udah penasaran nih gimana pengen langsung. Nah, Om? gini, Gimana sebelum kita tes audionya, nih? kita akan tes jalan dulu untuk peredamnya. Oke. Gitu boleh. ya. Oke ya? Boleh. Oke, ikutin kami yuk. Yuk, mana dia kuncinya? Kunci mana? Kunci mana kunci? Situ yang bawa mobil, kuncinya nggak tahu di mana. Kan mobilnya kan Oh, mobil di sini ya? kemarin. Oh, di dalam kabel dulu. Yang paling penting adalah pakai seatbelt dulu. Karena kita ke Bogor kan? Kita ke Bogor. Ntar dulu. Wih. Suara knalpot. Aduh. ORDX House, tolong ini knalpotnya kenapa jadi kecil ya? Aduh. Emang sebelumnya knalpotnya kayak apa? Ya ngebas. Oh. Gede kan racing. Oh, gitu. Kan mobil ini kan konsepnya kita bangunnya street racing. Oh. Makanya knalpotnya lurus saja. Lurus aja. Ya. Tuh ya, nggak begitu bisa.
berisik knalpotnya. Nggak berisik ya? Bisa nih kita ambil meeting gitu. Oh bisa. Jadi enaknya itu memasang peredam yang 3 lapis ini ya, itu kabin itu menjadi tenang gitu loh. Selain dia bisa meredam kebisingan suara, kemudian pantulan suara, getaran sama panas, kabin ini menjadi tenang. Tenangnya kabin itu menyebabkan kita pada saat kita ngobrol dengan teman kita, lawan bicara, itu menjadi enak, menjadi real seperti ini gitu loh. Ini nggak berisik dengan si knalpot. Iya. Knalpotnya kan nggak tahu nih knalpot apa yang dipasang ini. ORD exhaust ini. Oh gitu ya? Iya. Kenceng banget kan? Dia 2 suara. Oh gitu. Iya, ini yang memang ademnya. Tapi harusnya biasanya nggak seadem ini, biasanya lebih berisik. Berisik banget ya? Nah, ini yang knalpot racingnya. Oh. Jauh loh. Keren ya? Suaranya di luar sana ya, di dalam enggak ya? Wah, tuh. Nih, jelas ya? Perbedaannya ya. Ya, kita buka deh. Oke, kita tutup. Nih kalau orang ORD tahu nih bisa ngomel deh. Knalpot gue dibikinnya di silent gitu. Jadi nggak kedengeran. Kan kalau knalpot itu kan yang mendengarkan orang luar. Orang luar bener. Yang di dalam itu jangan dengerin. Bener. Gitu loh. Biar bisa wah, yang di luar dong keren gitu ya kan. Asik bener. Gitu. Jadi nggak pusing kita di dalam. Bener-bener. Tinggal Gitu. nunggu hujan aja nih. Nah, Aku sih jujur karena gini Om, penasaran banget sama atap. Ya. Karena kalau hujan ini udah ampun deh. Pokoknya saya jamin 1000% lah ya. Kalau sudah dipasangin peredam yang 3 lapis yang di atas ini, hujan nggak akan bunyi. Aman, nanti gue bikin video reviewnya. Iya, bikin aja. Hujan-hujan kita bikin. Bener. Nanti. Kalau nggak bunyi, jangan sebut saya Mas Yanto deh pokoknya. Jangan sebut. Totalnya berapa jadi Om peredam nih? Peredam itu untuk Brio full total keseluruhan itu sekitar 13 sampai 14 juta. 13 sampai 14 juta. Iya, betul. Oke, siap. Tapi itu top. Tapi terbayar sih. Maksudnya dengan kenyamanan yang seperti ini kan kayak mobil tuh jadi lebih fungsional. Betul. Yang tadinya kalau mau ngobrol sama orang tuh harus di tempat yang tenang apa segala macam. Apalagi kan kayak gue kan orangnya mobile ya Om. Iya. Dan suka by phone apa segala macam. Betul. Ya, butuh sih kekedapan seperti ini sih. Jadi ada satu cerita juga. Kemarin itu kita banyak mengerjakan mobil Brio dipasangin peredam. Nah, ada satu cerita orang ini datang dari luar kota. Dia bilang ke saya, "Mas, tolong dong diobatin mobil saya," katanya. Emang sakit apa gimana? Makanya saya bilang, "Mak, saya dokter," saya bilang gitu kan. "Enggak Mas, ini mobilnya nih berisik banget," dia bilang. "Ini kalau jalan itu kayaknya bannya udah kayak mau copot." Oh, iya dengungan ban. Ya mobilnya enak sih Mas, dia bilang, cuma berisik gitu loh. "Tolong diobatin dong." Akhirnya kita pasangin peredamnya. Dan dia puas banget. Ketahuan sih, ini juga gue sih sebenarnya puas sih. Bayangin ini mobil dipasangin knalpot racing aja bisa kedap kayak gini. Iya, ya bisa kan? Bisa ngobrol. Ini sambil jalan nih, RPM-nya 2000-an. Betul. Apalagi kalau nggak dipasangin knalpotnya segede ini. Kedap banget tuh. Coba ke jalanan. Hah? Ke jalanan. Keluar ya? Keluar ya? Oke, siap. Oke, sambil kita jalan keluar. Ini nggak dilempar orang kan pada saat nanti digeber-geber kan? Enggak Om, kalau makanya knalpotnya dia bikinnya 2. Kalau mau dilempar orang kita pakai yang ini. Iya. Nah ini bisa ditimpuk orang bisa. Oh gitu ya? Iya. Ini khusus untuk disentul kali lah ya, kalau di tol ya. Ini kanan berarti ya? Iya. Kalau knalpot ini memang aku bikinnya tuh 2. Jadi satu itu memang spesial kayak untuk lagi race apa segala macem. Baru pakai knalpot yang berisik. Tapi kalau misalnya lagi dalam jalanan ibu kota biasanya pakai yang silent. Jadi kalau kita ngomongin knalpot seperti ini ya, saya jadi ingat saya pasang audio zaman dulu. Saya pernah pasang audio ya kan, saking gedenya suara bass itu ya kan, saya sampai dimaki-maki orang di jalan. Oh bass, bung gitu tuh kak. Waduh, saya dimarahin orang gitu. Kiri. Di depan ada jalan rusak, cobain deh. Rasanya sedikit rusak bukan? Rusak mantap. Ini depannya ya. Ini dengungannya sih udah keredam banget sih. Penasaran hujan sih. Penasaran ya. Nanti kalau hujan, top banget pokoknya. Ini kondisi RPM 3000-an. Suara bannya nggak ada kan? Hilang kan? Kedap. Suara bannya hilang.
Ini kemana? Kiri. Nah, lurus saja. Ini bukan aspal ya. Ini beton. Beton. Beton itu kondisinya lebih berisik. Lebih berisik, betul. Ya udah deh, kita parkir dulu kalau gitu. Yang Oke. pasti ini peredamnya oke sih. Mantap Tapi ya. aku nanti akan bikin satu video review tentang peredam ini penggunaan. Sip. Ya. Bunyi apa tuh? Cakram. Oh, cakram. Oke. Kita akan tes audionya ya. Oke, aku tunggu sini aja berarti. Iya, kita tethering aja deh kalau gitu. Nah, itu dia. Oh, pakai internetku aja. Biar gacor. Suka lagu apa sih? Kalau aku sukanya lagu galau, Om. Lagu galau. Iya. Lagu galau no copyright. Gimana tuh? Tuh, ada tuh. Lengkap kan? Nah, yang mana tuh? Coba. Apa aja nggak apa-apa lah, Om. Yang buruk itu adalah ketika kisah indah itu berakhir. Anjing. Selamat mendengarkan ya. Ininya. Ya, internetnya gimana nih? Biarkan waktu berlalu. Aku mau tidur situ nikmatin ya. Dengerin. Aku tak tidur dulu. Ini kenapa ada bassnya di sini, kerincingan di sini, suaranya di tengah. Seperti dulu yang kau janjikan. Enak. Jadi speaker yang harga 1.100.000 udah jadi 10 juta enggak nih? Kayaknya Kemarin waktu dengerin temen yang 60 juta itu gimana? sama. Vokalisnya di atas ya? Iya, di sini. Di situ kan? Terus ada bassnya di sana. Terus ada Iya. kerincing-kerincing di sebelah sini. Oh. Wah, ini apaan sih? Oke. Coba sekarang yang lebih ngebeat nih. Ya. Dengerin aja. Ini volumenya berapa ini? 32. Ini bisa dari GoPro kan ya? Suaranya. Bisa. Fighting storms in my head. Don't know where I've been. Ini apa, Om? No one understands Setelan you, subwoofer. no one understands. Shit's too complicated. Setelan bassnya. Iya. Bisa dikecilin, bisa digedein. Ini gila sih. Brio bisa kayak gini. Keren ya? Gak ada akhlak. Yang apa? Nggak. Iya, sama sama yang punya. Asli boy. Enak banget boy. Kedengeran gak ya? Mudah-mudahan kedengeran ya di video ya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Soalnya ini enak banget gitu. Jadi kalau biasanya gue cuma dengerin suara dari satu sumber, sekarang jadi banyak. Betul. Suaranya di mana? Iya. Tuh bassnya kayak ada di ujung. Terus kayak ada yang main drum di belakang sana. Betul. Jadi layarnya terbentuk dia. Oh. Layarnya terbentuk. Ini cuma gara-gara pasang prosesor sama subwoofer. Pasang prosesor, subwoofer, dan ini juga ada triknya pemasangannya. Gitu. Jadi nggak asal pasang. Gitu. Harusnya itu harganya lebih dari situ. Harusnya. Yang mahal tuningnya harusnya. Orang yang mahal boy. Ini bisa enak begini ya. Jadi sekarang saya sudah nggak kedengeran lagi
subwoofer itu ada di bawah. Ini bener-bener nggak ada. Lu mau denger di sini? Nggak ada suara bass di sini. Karena suara si low frekuensinya itu dia udah nyatu dengan mid bass. Diakalin, Di di setting lah Jadi ibaratnya. gini, kita kecilin dulu. Jadi di prosesor itu ada yang namanya crossover. Crossovernya itu udah independen. Jadi kita bisa meng-cutting crossover dari masing-masing speaker. Twitternya kita cutting crossover sendiri, mid bassnya kita cutting juga frekuensinya sendiri, kemudian subwoofernya kita cutting juga. Panjang tuh bass. Nah, itu tidak cuma cutting crossover aja, tapi di sana juga ada time element. Time element itu fungsinya buat menyelaraskan kecepatan gelombang suara Dari speaker dari maupun masing-masing speaker. Itu yang menyebabkan pada saat Mas Aldi duduk di sini, suaranya center di tengah. Iya. Ada di tengah. Ada di tengah dan Tapi ada back songnya gitu, kayak ada Betul. gitarnya di mana. Iya, betul. Itu sesuai dengan rekamannya dia. Jadi sebenarnya manipulasi berarti. Bukan manipulasi. Tapi ya memang begitu. Kecepatan gelombang suara kan itu bisa dihitung dengan rumus. Kan seperti itu. Memang ada hitung-hitungannya berarti. Iya, betul. Gila ya. Jadi tuning audio itu nggak cuma sekedar tuning aja, kita harus tahu triknya, kita harus tahu dasar suara itu juga. Berarti kalau misalnya bisa dibilang Om, sebenarnya ada yang lebih mahal daripada alatnya, Ya, tuningnya. tuningnya. Betul. Dan itu cuma ada di. ya nggak dikasih, jangan gitu ntar sombong lagi. Loh bukan, maksudnya di Big Jatotronic itu punya satu keunggulan, berarti adalah bisa tuning audio dengan kualitas yang ya sorry itu saya bukan kacangan lagi, tapi ini udah high end. Betul. Ini buktinya nih. Betul. Pakai prosesor, subwoofer, speaker, tweeter yang harganya ya nggak nyampe 10 juta Nggak lah. sampai. Berarti Sampai. ini 4,8 juta 4,8. tambah speaker 1,1, 5,9 ya. 5,9. Itu udah sama Twitter ya? Udah. 5,6 juta udah sama Twitter. Iya. Kalau sama ini? Ya head unit kan masing-masing lah. Ya. Sebenarnya kalau pakai head unit standar bisa nggak? Berarti kan jadi 10 juta lebih. 10 ya? jutaan. Betul. Ini kan Mirai ini kemarin nggak salah sekitar 4,5 sampai 5 juta ya. Betul. 4,5 5 juta. Berarti 10 juta 11 juta. Tapi Iya. hasilnya bisa udah kayak kemarin mobil temen gua 60 juta. Yes. Gitu. Keren. Iya. Thank you banget Om Yanto. Jadi sekarang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Mas Aldi ya. Udah. Dari peredaman. Udah, peredam udah. Kemudian sound system yang kita bikin suaranya nggak mahal tapi suaranya mewah. Benar. Gitu ya. Semua terjawab sudah ya. Tinggal berangkat berarti. Ah, betul. Tinggal berangkat ke Aceh nih. Jadi sekarang sebelum kita berangkat ke Aceh, kita tes jalan sambil dengar musik. Oke, benar. Kita coba sambil jalan ya. Betul. Tuh, itu pakai knalpot yang gede aja nggak kedengeran. Betul. Nah, kita coba yang kecil. Ya Allah. Ada rasanya. Enak ya? Satu tingkat di atas enak apa ya? Oh, enak banget. Enak banget. Lo harus tanggung jawab, Om. Loh, kok bisa saya tanggung jawab? Aku pasti jadi pengen nyetir terus. Ah, Jadi pasti harus pergi-pergi terus nih. Waduh, bensin makin mahal nih pasti nih ngeluarin nih. tapi lu jangan klaim ke gue ya. Klaim dong. Hah? Kan tanggung jawab. Aduh, mata. Orang enak begini kok. Gimana sak begitu sak? Ya, jadi suka nyetir nih. Aduh. Lebih enak nyetir, apalagi kalau nyetirnya boncengan sama si. Wait. Tapi gini. Nggak berasa Saya- berat ya? Saya mau tanya. Ini nanti tolong direview juga. Oke. Ini kan pemasangan perdam full nih. Oke. Ya, pemasangan perdam full untuk mobil ini mungkin sekitar nggak mahal perdamnya, nggak berat perdamnya, mungkin sekitar 30 kiloan aja. Gitu. Mempengaruhi nggak untuk kecepatan performa mesinnya? Kayak Oke, gitu. siap. Nanti aku coba ini ya. Kita akan coba bikin boy, nanti aku akan coba. Biasanya aku kalau nyoba speed mobil itu karena jalannya rame, biasanya di tol Om. Oke. Di tol itu ada di Sawangan, tol Jakarta Sawangan, baru Antasari yang Sawangan. aman ya, yang Masih sepi. sepi ya. Iya masih sepi. Oke. Itu pun pasti biasanya aku malam. Nanti aku akan coba Mhm. setelah pemasangan peredam yang totalnya hampir 30 kilo ya. Ya. Hampir 30 kiloan, kilo. Speednya Obri gimana? Oh gitu. Yang pasti ini audionya Top ya. mantap. Mantap ya. Terima kasih Om Yanto. Terima kasih Big Jatotronic. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Hah? Ada
pesen-pesen. Ada. Ya, gimana tuh? Ini adalah tempat modif audio yang paling bener. Ya. Tahu gua. Ibaratnya nih, lo nggak bakal ketipu deh. Om Yanto orangnya jujur banget, dan kemarin gua ngobrol nanya, Om, gua harus ini apa aja kalau mau seperti ini. Karena memang gua basically kan bukan orang yang audio. Ya, Basically adalah orang yang suka dengan kecepatan. Jadi audio tuh gue belakangin banget deh. Ya. Sangat-sangat nggak pernah terfikirkan sedikit pun. Tapi Betul. kemarin ngobrol sama Om Yanto, diskusi, ibaratnya konsultasi dulu, dan dijabarin dengan jelas sih. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade audio kalian, di bagian interior segala macam, kalian langsung hubungin aja nih Om Yanto. Kalian konsultasi dulu. Om Yanto orangnya baik juga, dan bukan hanya untuk konsultasi masalah audio, konsultasi kehidupan juga bisa. Jangan deh. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. Om Yanto Bigjatronik atas konsultasi. Dan wow, Obri sekarang udah bukan lagi menjadi low cost green car ya. Udah enggak. Kenapa? Karena udah kedap suaranya, udah Betul. kedap, audionya juga udah high end banget. Iya, tapi ingat kalau perjalanan jauh nanti, ya kan, hati-hati. Siap Om Yanto. Gitu, karena ini mobil udah makin enak. Benar. Gitu. Jadi ya. makin sayang. Makin sayang. Kayaknya pastinya. jangan dibawa ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Betul, sama dengan Iya. sayangnya seperti sayang situ kepada pasangan situ. Udah suka. Udah Om, gue cabut duluan lah kalau pakai. Kenapa gue yang cabut ya? Ini closing di sini apa di luar nih? Bebas. Oh, bebas ya. Sini aja dah. Oke deh, terima Udah. kasih Udah, Om Yanto. Mas Aldi. Om Yanto turun, Kenapa mesti saya turun? Saya mau jalan-jalan lagi. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Soalnya kalau direkam nggak bisa pakai lagu yang enak, makanya saya mau dengerin lagu yang lain. Ini nasibnya toko audio begini, udah bikin mobil enak diusir lagi, suruh turun lagi. Aduh. Makasih Om Yanto. Ya. Makasih. Ya udah cepet Om, cepet tutup lah. Udah tadi. Cepet. Oke, teman-teman semuanya, akhirnya selesai sudah ya apa yang menjadi tanggung jawab kami ke HSR Obri, Mas Aldi tentunya, dan saya bersyukur Mas Aldi itu sangat senang sekali dari hasil pemasangan peredam dan sound systemnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya mobil Honda Brio, silahkan Anda bisa langsung menghubungi kami, Begja Autotronics, alamatnya ada di bawah ini, dan hubungi admin kami di 0821 636 544. Atur schedule pemasangannya di sana agar mobil teman-teman semuanya sampai di Begja Autotronics langsung bisa dikerjakan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.